Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah Aljabar Rendah pada pertemuan yang ketiga. Kali ini saya Lasya Agustina akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Untuk materi minggu lalu kita sudah membahas mengenai cara-cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Itu dengan beberapa metode, ada yang menggunakan pemfaktoran, rumus ABC, ataupun melengkapi kuadrat sempurna. Lalu ada pula bagaimana cara menentukan jenis akar dari suatu persamaan kuadrat, yaitu dengan menggunakan nilai diskriminan atau D-nya. Nah, untuk minggu ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masih dalam materi persamaan kuadrat, yaitu menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka berlaku hubungan. Jadi, jika kita sudah mendapatkan akar-akar atau sudah mendapatkan nilai X1 dan X2-nya, maka berlaku nilai dari hubungan sebagai berikut. Yang pertama, penjumlahan dari akar-akar atau X1 ditambah X2 itu nilainya sama dengan min B per A. Min B atau min koefisien dari X dibagi dengan A atau koefisien dari X kuadrat. Itu sama dengan nilai daripada X1 ditambah X2. Lalu untuk hasil kali akar-akar atau X1 dikalikan X2 itu sama dengan C per A atau konstanta dibagi dengan A. Yang berikutnya adalah menyusun persamaan kuadrat baru. Jika sebelumnya atau minggu lalu kita sudah mencari akar-akar atau X1 dan X2 dari suatu persamaan kuadrat, sekarang kebalikannya. Kita diminta untuk menyusun persamaan kuadrat baru jika diketahui nilai-nilai daripada akar-akarnya atau X1 dan X2-nya. Atau di sini disebut juga sebagai P dan Q. Ya. Kita dapat menyusun sebuah persamaan kuadrat baru dari informasi akar-akarnya atau dari akar-akar yang diketahui. Jika akar-akarnya adalah P dan Q, maka persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat min P plus Q dalam kurung dikalikan X ditambah P kali Q sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat yaitu fungsi kuadrat fx dapat juga ditulis dalam bentuk y atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Untuk grafik fungsi kuadrat sudah kita singgung sedikit di pertemuan pertama. Kali ini kita lanjutkan bahwa fungsi kuadrat secara umum yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. 0-nya bisa kita gantikan dengan fungsi y atau menjadikan fungsinya sebagai fungsi fx. Dengan X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat, sehingga nilai Y tergantung pada nilai X-nya. Ya, sehingga nilai Y akan tergantung daripada nilai X-nya. Dan nilai-nilai X ini tergantung pada area yang ditetapkan. Ini yang saya katakan saat menyampaikan video singkat melalui WhatsApp group kemarin, bahwa saat menggambar grafik kita boleh menggunakan titik bantu untuk menentukan nilai X dan Y-nya. Nilai Y diperoleh dengan memasukkan nilai-nilai X ke dalam fungsi. Misalkan fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius, yaitu koordinat menggunakan sumbu X dan Y, sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat, di mana sumbu X adalah domain atau daerah asal, dan sumbu Y adalah kodomain atau daerah kawannya. Grafik dari fungsi kuadrat berbentuk seperti parabola, sehingga sering disebut juga sebagai grafik parabola. Ini yang saat pertemuan pertama kita mencoba menggambar grafik parabola berdasarkan nilai A, B, dan C-nya, gitu ya. Nah, grafik dapat dibuat dengan memasukkan nilai X pada interval tertentu, sehingga didapatkanlah nilai Y-nya. Kemudian, pasangan nilai X, Y ini menjadi koordinat dari grafik yang dilewati suatu kurva atau garis yang dilewati oleh suatu grafiknya. Sebagai contoh, grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 adalah
Kalau kita lihat berdasarkan ketentuan menggambar grafik di pertemuan pertama, kita lihat dulu nilai-nilai A, B, dan C-nya. A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 3. A-nya 1 atau A-nya lebih dari 0 menunjukkan bentuk kurvanya nanti terbuka ke atas atau cekung. B-nya min 2 menunjukkan bahwa nilai titik puncaknya didapatkan pada X sama dengan min B per 2A atau min 2 per 2 kalikan 1 atau sama dengan min 2 kalikan min 2 adalah positif 2 dibagi 2 adalah positif 1. Maka titik puncaknya berada pada X sama dengan 1. Nilai C-nya yang sama dengan min 3 atau C yang kurang dari 0 menunjukkan bahwa nanti grafiknya memotong sumbu Y pada Y negatif. Nah, dari situ kita bisa lanjutkan, yaitu untuk memasukkan nilai X tertentu ke dalam interval agar mendapatkan nilai Y atau pasangan titik X, Y-nya. Biasanya yang kita masukkan nilai X-nya itu adalah nilai X yang ada di ruas sebelah kiri atau X negatif, titik pusat, dan X positif atau yang ada di ruas sebelah kanan. Misalkan di sini kita gunakan X-nya adalah min 2, yang pertama ya. Boleh nggak dari min 5, min 4, min 3? Boleh, silahkan. Ini bebas. Yang penting ada bagian di X negatif, 0, dan X positif yang kita gunakan untuk titik bantunya. Jika X-nya sama dengan min 2, maka dimasukkan dalam fungsi fx sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Didapatkan X kuadrat, yaitu min 2 pangkat 2 adalah 4. Dikurangi 2 dikalikan X adalah min 2. Min 2 kalikan min 2 adalah positif 4. Maka 4 ditambah 4, 8. Dikurangi 3 sama dengan 5. Maka pasangan yang pertama adalah X, Y-nya min 2,5. Titik yang kedua X-nya adalah min 1 dikuadratkan 1, min 2 kali min 1 plus 2. 1 plus 2 adalah 3. 3 dikurangi 3 adalah 0. Maka pasangan yang kedua adalah X, Y-nya min 1,0. X yang ketiga adalah 0. X kuadrat 0 pangkat 2 adalah 0. Min 2 kalikan 0 adalah 0, 0 min 3 adalah min 3. Maka pasangan yang ketiga adalah 0, min 3. Pasangan yang keempat X-nya 1. Ini yang tadi titik puncak ya. Yang kita dapatkan bahwa titik puncak pada B-nya adalah min 2, didapatkan X-nya 1. Jika X-nya 1, maka 1 pangkat 2 adalah 1, dikurang 2 kali 1 adalah 2. Maka 1 dikurang 2 adalah min 1, min 1 dikurang 3 adalah min 4. Maka pada titik puncak X1 dapatkan Y-nya adalah min 4 atau pasangan X, Y-nya adalah 1, min 4. Pada X sama dengan 2, maka 2 pangkat 2, 4. 4 dikurangi 2 kali 2, 4 adalah 0. Dikurangi 3 adalah min 3. Maka pasangan yang kelima adalah 2, min 3. Pasangan yang keenam adalah X-nya 3. 3 pangkat 2, 9. Dikurangi 2 kali 3, 6. 9 kurangi 6 adalah 3. Dikurang 3 adalah 0. Pasangan yang ke-6 adalah X-nya 3, Y-nya 0. Bolehkah berarti sampai dengan di sini? Boleh. Tapi jika ingin membuat grafiknya lebih terlihat jelas lagi, titiknya dilanjutkan pun boleh. Yaitu di sini menggunakan X sama dengan 4. X kuadrat adalah 4 pangkat 2, 16. Dikurangi 2 kali 4, 8. Yaitu 16 min 8 adalah 8. Kurangi 3 sama dengan 5. Sehingga diperoleh 7 pasang nilai dari X, Y yang bisa kita gunakan dalam menggambar grafik. Nah, ini sekarang grafiknya terlihat bahwa setelah koordinat X, Y yang tadi kita cari dengan menggunakan interval-interval dari X yang di negatif, 0 dan X di positif, kita lihat bahwa kurvanya terbuka ke atas seperti ketentuan tadi karena nilai A-nya lebih besar dari 0. Yang kedua, titik puncaknya benar berada pada X sama dengan 1 dan Y sama dengan min 4. Dan karena tadi konstantanya yaitu min 3 kurang dari 0, yaitu memotong grafik pada sumbu Y negatif. Ini terlihat pada saat grafiknya ternyata memotong sumbu Y ini pada Y yang negatif yang di bawah. Ini ya kurang lebih pada Y sama dengan min 3, pada X-nya sama dengan 0. Yang kedua adalah bentuk jenis grafik fungsi kuadrat lain, yaitu yang pertama pada grafik fungsi Y sama dengan AX pangkat 2. Apakah X pangkat 2 bisa dikatakan sebagai fungsi kuadrat? Iya, karena syaratnya masih memenuhi, yaitu pangkat tertingginya adalah 2 dan menggunakan tanda sama dengan. Jika pada grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C memiliki nilai B dan C yang sama-sama 0,
maka fungsi kuadratnya hanya tersisa Y sama dengan AX pangkat 2. Sehingga pada grafik fungsi ini akan selalu memiliki garis simetris pada X sama dengan 0 dan titik puncak Y sama dengan 0. Karena apa? Kemarin jika nilai B-nya sama dengan 0, maka titik puncaknya adalah min B, yaitu 0 dibagi 2 adalah 0. Jika X-nya 0, maka Y-nya pun ikut jadi 0. Maka titik puncaknya berada pada titik pusat yaitu 0,0. Sedangkan pada konstantanya juga 0, atau C-nya sama dengan 0, maka untuk grafiknya akan memotong kurva tepat pada titik pusat 0,0. Contoh fx sama dengan 2x pangkat 2, maka bentuk grafiknya seperti yang ada di gambar, yaitu kita dengan memasukkan nilai x dari interval yang sama tadi, x negatif, 0, dan x yang positif. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3 pada nilai x-nya. Diperoleh nilai y-nya adalah 18, 8, 2, 0, 2, 8, dan 18. Nilai-nilai ini diperoleh dengan kita memasukkan nilai x, yaitu min 3, misalkan ke fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2. Jika x-nya min 3, maka min 3 pangkat 2 adalah 9, kalikan 2, 18, dan seterusnya. Ini cara membuat grafik dengan menggunakan titik bantu tadi. Yang kedua adalah grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat plus c. Nah, bentuk kedua ini dari fungsi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, nilai b-nya yang 0. Ya, karena nilai b-nya 0, maka titik puncaknya diperoleh juga pada x sama dengan 0. Tapi pada titik puncak di sini, karena ada nilai c-nya, maka y-nya tidak 0 ya. Jika kita masukkan x-nya 0 ke fungsi y sama dengan ax kuadrat plus c, maka y-nya itu nanti akan sama dengan c atau konstantanya. Sedangkan pada garis memotong grafik pada sumbu y, karena di sini ada plus c, kita lihat nanti apakah c-nya positif atau c-nya negatif. Pada fungsi ini, grafik akan memiliki kesamaan dengan grafik fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat, yaitu selalu memiliki garis simetris pada x sama dengan 0. Namun, titik puncaknya sama dengan nilai c yang saya katakan tadi, yaitu y puncak sama dengan c. Sebagai contoh, ada fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 2. Maka grafiknya adalah, di sini, grafiknya terbuka ke atas ya, karena a-nya adalah 2 atau lebih dari 0. Lalu karena b-nya adalah 0, maka titik puncaknya adalah x sama dengan 0, y sama dengan c. Ya, karena ada konstanta di sini yaitu 2, maka x-nya 0, y-nya 2, titik puncaknya pada sumbu simetri y positif. Dan grafik yang memotong sumbu y-nya ada pada sumbu y positif karena konstantanya positif 2 atau lebih dari 0. Sedangkan titik bantu yang lain dengan memasukkan nilai min 3 pada x-nya, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3 ke fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 2. Sehingga diperoleh y-nya yaitu 20, dari mana? Dari min 3 pangkat 2 adalah 9, 9 kali 2, 18, plus 2 adalah 20, dan seterusnya. Sehingga dapatkan ada 6 pasang titik bantu untuk menggambar grafik di fungsi yang kedua. Yaitu y sama dengan a dalam kurung x min h, tutup kurung pangkat 2 plus. Dan buatlah bagaimana grafiknya. Ya, itu saja penjelasan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.